Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sopian Hendriana, SPD NPD selaku dosen pengampu mata kuliah kita pada pagi kali ini, yaitu Ilmu Alamiah Dasar. Perkenalkan, nama saya Arya Aulia, saya perwakilan dari kelompok 8. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan makalah kami dengan tema Sistem Pencernaan Manusia dan Permasalahannya. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Arya Aulia dengan NPM 20506032. Yang kedua, ada Nindi Noviani dengan NPM 205060007. Yang ketiga, ada Linky Rizky Makfira dengan NPM 205060003. Yang keempat, ada Siti Nur Aisyah Jamil dengan NPM 205060004. Baiklah, untuk pemateri pertama dipersilahkan. Pengertian sistem pencernaan pada manusia. Sistem berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani, adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Pencernaan adalah proses melumatkan makanan yang semula kasar menjadi halus. Makanan yang sudah dicerna telah diubah menjadi sari makanan dalam bentuk yang lebih halus sehingga mudah diserap oleh pembuluh darah. Kemudian oleh darah, sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, jadi sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung, lanjutnya proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus, lalu yang terakhir ada proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Proses pencernaan pada manusia melewati 2 proses, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan dalam rongga mulut oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan dengan bantuan enzim dan terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus. Sistem pencernaan pada manusia tersusun atas beberapa organ dan kelenjar aksesoris yang saling terhubung. Sistem ini terdiri dari organ mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus halus atau intestinum, lalu ada usus besar atau kolon, lalu ada rektum dan anus. Sistem pencernaan manusia juga memiliki fungsi, kalau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud itu berfungsi untuk mencerna segala macam makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh melalui serangkaian proses pencernaan. Makanan yang awalnya berbentuk kasar diubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Lalu, organ pencernaan di manusia. Yang pertama itu ada mulut. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan, terletak di mana makanan akan dikunyah. Dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai ke lambung. Di dalam mulut itu terdapat gigi. Gigi merupakan struktur utama mulut untuk merobek, lalu menggiling makanan yang dicerna menjadi potongan-potongan yang lebih kecil yang cocok untuk pencernaan. Gigi memiliki struktur yang padat dan keras untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, gigi ini juga ada 3 bagian. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi geraham itu ada gigi geraham depan dan ada juga gigi geraham belakang. Lalu ada lidah. Lidah ini berfungsi untuk mengatur dan mencampur makanan, selain juga membawa reseptor sensorik untuk rasa dan langit-langit mulut yang memisahkan mulut dari rongga hidung. Itu memungkinkan saluran udara dan makanan terpisah. Semua struktur tersebut bersama dengan bibir terlibat dalam pembentukan suara ucapan dengan modifikasi jalan udara melalui mulut. Yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu menghasilkan ludah atau saliva. Ludah dihasilkan oleh 3 kelenjar ludah. Yang pertama itu ada kelenjar parotis. Kelenjar ini terletak di bagian bawah telinga. Lalu ada kelenjar submaxillaris, terletak pada rahang bawah. Lalu yang ketiga ada kelenjar sublingualis, terletak di bawah lidah. Selanjutnya ada esofagus atau kerongkongan.
Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Bagian depan kerongkongan disebut faring. Faring merupakan persilangan antara saluran pernapasan dan pencernaan supaya makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Di pangkal tenggorokan terdapat katup yang disebut epiglotis. Epiglotis ini akan menutup untuk melindungi saluran pernafasan pada saat menelan makanan. Dinding kerongkongan mengandung kelenjar yang mengeluarkan musin untuk membasahi jalannya makanan. Dinding kerongkongan sebagian besar tersusun oleh otot polos. Kerongkongan berperan mengantarkan makanan faring ke lambung. Makanan dalam bentuk gumpalan itu disebut bolus masuk ke lambung dengan gerakan peristaltik atau gerakan meremas. Gerakan ini mendorong gumpalan makanan ke lambung dengan cepat dalam waktu kurang lebih 6 detik. Makanan ini di dalam kerongkongan tidak mengalami pencernaan. Dari kerongkongan sendiri juga ada menyalurkan makanan dari mulut ke lambung, lalu ada menghasilkan gerak peristaltik atau gerakan meremas, lalu juga mencegah laju isi dan cairan dari lambung. Yang ketiga itu ada lambung. Lambung terletak di rongga perut bagian atas dan agak ke sebelah kiri. Dinding lambung memiliki 3 lapis serabut otot yang tersusun memanjang, melintang, dan diagonal. Setiap beberapa menit, dinding lambung akan melakukan gerakan meremas untuk mengaduk makanan menjadi setengah cair atau yang disebut chyme, bubur makanan. Dinding lambung terdiri atas 4 lapisan. Pada lapisan-lapisan tersebut terdapat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Kelenjar getah lambung menghasilkan pepsin, renin, dan asam lambung atau HCl, asam klorida. Pepsin berasal dari pepsinogen yang telah diubah oleh asam lambung. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil disebut pepton. Lalu ada renin berfungsi untuk menggumpalkan protein susu atau kasein yang terdapat pada air susu. Lalu yang ketiga ada asam lambung atau asam klorida atau juga HCl. Berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama-sama makanan, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin, mengasamkan makanan agar mudah dicerna, dan juga membantu mekanisme membuka dan menutupnya katup pilorus. Usus halus. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebarnya itu 25 mm, dengan banyak lipatan yang disebut vili atau jonjot usus. Vili ini berfungsi memperluas permukaan usus halus yang berpengaruh terhadap proses pencernaan makanan. Maksudnya penyerapan makanan. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada duodenum, usus 12 jari, panjangnya 25 cm. Yang kedua itu ada jejunum, usus kosong, panjangnya sekitar 7 meter. Lalu ada ileum atau usus penyerapan, panjangnya kurang lebih 1 meter. Nah, fungsi usus halus adalah mencerna dan menyerap chyme atau bubur makanan dari lambung. Lalu ada usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar ini terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung usus buntu ini atau sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut appendis atau umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Nah, makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa bersama dengan lendir, akan menuju ke usus besar menjadi feses. Dalam usus besar juga terdapat bakteri E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K, di mana vitamin K ini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Nah, usus halus ini terdiri dari bagian yang naik, yaitu mulai dari usus buntu, bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Di dalam usus besar feses ini didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltis menuju ke rektum atau poros usus. Gerakan peristaltis ini dikendalikan oleh otot polos atau otot tidak sadar pada saat buang air besar. Otot sphincteres di anus dipengaruhi oleh otot lurik atau otot sadar. Jadi, proses defekasi buang air besar ini dilakukan dengan adanya konsentrasi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar dari anus. Dan yang terakhir itu ada anus atau lubang pelepasan. Nah, anus merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar.
terletak di dasar pelvis di anus, terjadi proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk di kolon. Proses pengeluaran feses melalui anus disebut defekasi. Nah, dinding anus ini diperkuat oleh 3 sphincter. Yang pertama itu sphincter ani internus yang bekerja tidak menurut kehendak. Lalu ada sphincter levator ani yang bekerjanya juga tidak menurut kehendak. Lalu yang ketiga itu ada sphincter ani externus yang bekerjanya itu menurut kehendak. Enzim-enzim yang berperan dalam sistem pencernaan. Enzim pencernaan diproduksi secara alami oleh sistem pencernaan di dalam tubuh. Mereka bertugas memecah komponen makanan seperti lemak, karbohidrat, dan protein. Tujuannya adalah agar nutrisi yang berasal dari makanan dapat diserap ke dalam aliran darah untuk menunjang fungsi sel-sel tubuh. Amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah tertelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus, amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa, yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Yang kedua ada protease. Enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino acid. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim protease yaitu pepsin, enzim pencernaan utama di lambung, tripsin, dan chymotrypsin. Lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Enzim lipase juga ditemukan di dalam ASI. Fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak saat menyusu. Ada maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Orang dengan intoleransi laktosa seringkali disarankan untuk mengonsumsi enzim laktase tambahan saat mengonsumsi susu. Ada sukrase. Sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti tebu, sorghum, dan bit gula. Sukrosa juga ditemukan pada madu namun dalam jumlah sedikit. Saya Linka Rizky Makfira dengan NPM 20506.003. Saya di sini akan menjelaskan tentang gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama di sini ada diare, yang kedua ada MAH, yang ketiga radang usus, yang keempat tipes, yang kelima konstipasi atau sembelit, yang keenam tukak lambung atau gastritis, yang ketujuh ada peritonitis, yang kedelapan ada kolik, yang kesembilan ada serostomia, dan yang terakhir ada appendicitis. Yang pertama di sini ada penyakit diare. Penyakit ini digolongkan penyakit ringan, tetapi dapat menjadi berbahaya jika tidak mendapat perawatan yang benar. Diare terjadi jika penderita mengalami buang air besar yang encer dan lebih dari 4 kali sehari. Penyakit ini mudah menyerang anak-anak, terutama yang kekurangan gizi.
Yang kedua di sini ada penyakit MAH. Penyakit MAH adalah penyakit yang mengganggu. Penyakit ini timbul karena adanya produksi asam klorida yang berlebihan. Sakit sering disebabkan oleh rasa lelah akibat kerja yang berlebihan. Penderita harus segera berobat ke dokter agar tidak menjadi semakin parah. Yang ketiga ada penyakit radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan penyakit serius yang menyerang. Penyakit ini disebabkan oleh penumpukan kotoran di usus buntu yaitu cacing parasit. Akibatnya cacing menyempit pada infeksi oleh kuman. Yang keempat ada penyakit tifus. Penyakit tifus adalah suatu penyakit radang pada usus. Penyakit ini dapat menular dengan cepat. Tifus juga dapat timbul akibat kebersihan makanan dan minuman tidak terjaga dengan benar. Penderita perlu mendapat perawatan di rumah sakit. Makanan yang diberikan biasanya dalam bentuk bubur. Yang kelima ada penyakit konstipasi atau sembelit. Penyakit sembelit terjadi jika bubur makanan masuk ke usus dengan akibatnya udara terlalu banyak diserap oleh usus, maka feses menjadi keras dan kering. Hal ini disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan yang berupa tumbuhan berserat dan banyak memakan daging yang lembut. Yang keenam ada penyakit tukak lambung atau gastritis. Penyakit tukak lambung menyebabkan berlubangnya dinding lambung sehingga isi lambung jatuh ke rongga perut. Tukak lambung ini disebabkan oleh infeksi bakteri jenis tertentu, stres, atau makanan yang tidak teratur. Yang ketujuh ada penyakit peritonitis. Penyakit peritonitis merupakan peradangan pada selaput perut atau peritoneum. Yang kedelapan ada penyakit kolik. Penyakit kolik adalah gangguan pencernaan akibat memakan makanan yang merangsang lambung seperti alkohol atau cabai yang mengakibatkan rasa nyeri. Yang kesembilan ada penyakit serostomia. Penyakit serostomia adalah penyakit menyerang rongga mulut. Penyakit ini disebabkan karena rendahnya produksi air ludah. Akibatnya makanan tidak dapat dicerna dengan baik. Dan yang terakhir ada penyakit appendicitis. Penyakit ini peradangan pada appendix karena infeksi. Kesimpulan, proses pencernaan bertujuan untuk mendapatkan sari-sari makanan yang kemudian diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Proses pencernaan makanan adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi suatu zat yang larut atau bentuk yang lebih halus, agar dapat diserap oleh usus dan selanjutnya diedarkan oleh darah ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan oleh tubuh. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi kami pada pagi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.